Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai membangun konsep matriks dan jenis-jenis matriks. Matematika wajib kelas 11. Oke, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah 3.3, menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Sedangkan untuk keterampilannya 4.3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Adapun tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menuliskan permasalahan nyata dalam bentuk matriks, menjelaskan konsep matriks. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis matriks dengan cermat. Nah, di sini ada kasus ya, diketahui harga tiket masuk suatu museum dapat dinyatakan sebagai berikut. Dilihat dalam tabel ini ya. Tabel harga karcis golongan anak-anak itu kalau hari liburnya Rp5.000. Sedangkan hari biasa anak-anak 3.000. Kalau dewasa hari liburnya 15.000, hari biasa 10.000. Nah, dari tabel tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk baris dan kolom matriks. Ya, coba dilihat di sini, matriks biasa disimbolkan dengan kurung siku, ya. Baris itu yang horizontal, sedangkan kolom itu adalah yang vertikal. Ya. Nah, jadi 5.000 letakkan di sini, kemudian 3.000 letakkan di sini, 15.000 di sini, dan 10.000 di sini, ya. Nah, jadi di sini terdiri dari dua baris. Ini kalau horizontal ini baris, ya, dua baris, dan kemudian yang vertikalnya adalah kolom. Ini kolom 1, ini kolom 2. Jadi menunjukkan terdapat dua baris dan dua kolom. Oke, matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A besar, B besar, dan C besar. Adapun bentuk umum matriks ini ya, A ini matriksnya ya, kemudian M ini adalah barisnya, sedangkan N ini adalah kolomnya. Ini ordonya, nah M kali N. Nah, kalau di sini adalah elemen-elemennya. Nah, kalau untuk A11 berarti dia baris 1, kolom 1. Kalau A12 artinya elemen pada baris 1, kolom 2. Kemudian kalau A13 berarti elemen baris 1, kolom 3, dan seterusnya. Kalau MN berarti elemen pada baris M, kolom N. Nah, pada bentuk matriks tersebut lihat sebagai berikut ya. Banyak baris dan kolom matriks A berturut-turut adalah, nah, M ini adalah barisnya dan N ini adalah kolomnya. Ya. Nah, A11, A12 sampai AMN itu adalah elemen-elemen matriks A. Oke. Nah, ordo atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Ya. Jadi ordo ini ukuran dari matriks. Jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, maka matriks A berordo M kali N. Ya, maka ditulis dengan M dikali N. Ya, dibacanya matriks A itu M kali N. Nah, kemudian kita setelah mengetahui apa itu matriks, yang perlu kita ketahui adalah jenis-jenis matriks. Jenis matriks di sini ada 9. Yang pertama adalah matriks baris. Namanya matriks baris berarti dia hanya memiliki satu baris. Nah, maka ordonya 1 kali N. N ini terserah berapa angkanya, yang penting dia memiliki satu baris. Matriks yang hanya mempunyai satu baris saja
dan banyaknya kolom n. Jadi kolomnya terserah. Ini contohnya itu 1 kali 3, artinya 1 baris dan 3 kolom ya. Jadi matriks P 1 kali 3. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah matriks kolom. Kalau tadi matriks baris, sekarang matriks kolom. Nah, kalau matriks kolom itu memiliki 1 kolom. Matriks yang hanya mempunyai 1 kolom saja dan banyaknya baris M, mempunyai ordo M kali N. Jadi M ini terserah ya, barisnya berapa, yang penting kolomnya 1. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini barisnya. Nah, ini kolomnya. Nah, dilihat bahwa vertikalnya satu aja ya. Nah, sedangkan horizontalnya ada 4 ya. Jadi 4 kali 1. Kemudian jenis yang ketiga adalah matriks persegi panjang. Kenapa dibilang matriks persegi panjang? Karena baris dan kolomnya berbeda ya. Matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Jadi berbeda M dan N-nya. Contoh R2 kali 3 artinya 2 baris. Nah, ini 5 3 2 ini baris pertama, 0 6 min 3 itu baris kedua. Sedangkan untuk kolomnya 3. Kolom pertama 5 0, kolom kedua 3 6, kemudian kolom ketiga adalah 2 min 3. Nah, berbeda halnya dengan matriks persegi panjang yang baris dan kolomnya 3 kali 2. Ini 3 artinya 3 baris. Baris pertama 4 0, baris kedua 6 7, baris ketiga min 1 min 2 min 1. Sedangkan untuk kolomnya ada 2 yang vertikalnya ya. 4 6 min 2 itu kolom pertama, sedangkan kolom kedua 0 7 dan min 1. Kemudian matriks yang keempat, matriks persegi. Kalau tadi persegi panjang, ini persegi. Artinya baris dan kolomnya itu sama. Ya, matriks yang mempunyai banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Mempunyai ordo n kali n. Contohnya seperti ini. Ya, matriks X 3 kali 3, artinya 3 baris, 3 kolom. Kita lihat dia membentuk persegi ya. Bujur sangkar. Nah, artinya barisnya baris 1, baris 2, baris 3. Sedangkan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, jadi 3 kali 3 ordonya. Nah, kalau ini matriks persegi 2 kali 2. Oke. Nah, kalau matriks persegi itu ada diagonal utama. Diagonal utamanya adalah elemen pada baris 1 kolom 1 dan elemen pada baris 2 kolom 2. A dan D itu diagonal utamanya. Nah, kalau ordonya 3 kali 3, maka diagonal utamanya adalah ini ya. Contoh yang S 3 kali 3 itu 1 min 3 dan 4. Itu adalah diagonal utamanya. Oke, kita lanjut yang kelima. Jenis matriks yang kelima adalah matriks diagonal, yaitu matriks persegi berordo n kali n dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Jadi diagonal utamanya saja yang berisi nilai ya, sedangkan yang lainnya itu berisi angka 0 ya. Apakah diagonal utamanya bisa 0? Bisa ya, salah satunya. Tapi kalau 0 semua nanti matriks 0 ya. Kalau diagonal utamanya 0 semua berarti matriks 0. Tapi kalau dia berisi angka selain dari 0 dan yang selain dari diagonal utamanya itu 0, maka matriks diagonal dinamakan matriks diagonal. Hanya diagonal utama saja yang bernilai angkanya ya. Yang selain itu adalah angka 0 elemennya. Oke, kemudian matriks yang keenam adalah matriks segitiga atas. Kenapa dibilang matriks segitiga atas? Karena yang berisi angka yang tidak 0 ya istilahnya ya. Ada 0 juga nggak apa-apa, yang penting dia punya angka di sini ya yang bernilai tidak 0. Nah, itu bagian atasnya, diagonal utamanya. Nah, ini ada diagonal utamanya, sedangkan yang diagonal bawah segitiga bawahnya bernilai 0. Ini lihat ya, 0 0 0. Nah, dari diagonal utama sampai ke atas itu dia berisi nilai angka ya. Oke.
Ini harus matriks persegi ya kalau segitiga atas. Nah, kalau ini segitiga bawah. Kenapa dibilang segitiga bawah? Ya membentuk segitiga aja. Nah, selain dari segitiga yang bawah ini 0 0 0. Nah, itu angkanya 0. Oke. Nah, seperti itu. Ini segitiga bawah. Kalau ini segitiga atas ya, dari diagonal sini ke atas. Oke, kemudian matriks yang ke-8 adalah matriks identitas. Matriks satuan yaitu matriks diagonal dengan odo n kali n dan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Dinotasikan dengan huruf I karena dia matriks identitas. Ya, kalau identitas ini 3 kali 3, nah maka diagonal utamanya itu adalah 1 semua. Selain dari diagonal utama itu angkanya 0 semua. Oke? Nah, kemudian matriks 0. Ini matriks 0 adalah yang elemennya semuanya bernilai 0. 0 0 0 0 0. Maka ini adalah matriks 0. Nah, ini adalah ke-9 jenis-jenis matriks. Oke, ini adalah latihan soal pilihan ganda. Ada soal matriks A sama dengan 3 1 min 2 0 min 5 3. Nah, dari matriks ini silakan kamu isi nomor 1, 2, 3, 4, 5 kamu kerjakan di buku pintarmu. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.